Ya, bisa terdengar suara saya ya. Dan tampilan saya juga. Ya. Oke, kita mulai. Mungkin ini baru setengah yang hadir. Saya berikan materinya di kolom chat. Tadi saya membuka V-Class, ternyata lama, ya loadingnya lama, jadi tidak bisa diupload di situ. Sementara saya berikan via chat room atau grup chat Zoom ini. Ya, sudah terlihat tampilan saya dan screen sharingnya. Ya. Belum berganti ya, agak lemot nih ya Zoom-nya. Oke, kita mulai saja ya, sambil nunggu yang lain juga bergabung. Nanti juga ada rekaman beberapa waktu nanti saya upload untuk pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, ya rekaman-rekamannya. Hari ini kita akan membahas tentang pohon keputusan yang sering digunakan sebagai dasar atau mudahnya gitu ya dalam membuat sistem penunjang keputusan. Ya, pohon keputusan sebenarnya tak lebih dari nested if ya, yang sangat banyak ya. If besarannya sangat banyak, bahkan membentuk konsep pohon. Dalam struktur data, pohon adalah struktur data atau data yang terstruktur. Dia memiliki akar, daun, ya nanti konsepnya sebenarnya kalau memang sudah mendapatkan mata kuliah struktur data, sudah dapat dipahami gitu ya, bagaimana konsep pohon keputusan. Nah, kemarin kita singgung tentang SIM, Sistem Informasi Manajemen. Yang keduanya, atau memang dari konsep dasar sistem, keduanya memang mendukung pengambilan keputusan, ya baik itu SIM ataupun sistem penunjang keputusan. Nah, perbedaannya apa nih SIM dengan sistem penunjang keputusan? Ya kalau tidak ada bedanya, kenapa ada istilah yang sama ya? Ada istilah yang berbeda, yaitu SIM ataupun sistem penunjang keputusan. Nah, dari sisi dukungan keputusan, SPK itu mendukung keputusan yang khusus. Ya kemarin saya katakan SPK mendukung keputusan yang kecil atau yang bagian, misalkan di dosen atau bagian di mana gitu. Dukungan keputusannya khusus. Nah, ini khusus berarti hanya bagian itu saja gitu yang terlibat. Bagian-bagian lain tuh tidak, atau sebagian kecil untuk mendukung suatu keputusan yang dibutuhkan bagian. Kemudian mendukung tahapan pengambilan keputusan intelligence, design, choice, dan implementasi menurut Herbert Simon. Nah, mendukung pengambilan keputusan yang intelijen. Karena didukung data yang valid atau data yang benar, dan memang diharapkan untuk penggunaan SPK ini ya data yang dimasukkan juga benar, walaupun masih ada konsep atau fenomena yang kemarin inputan jelek, keluar juga jelek ya, karena ini mendukung keputusan yang khusus atau yang kecil ya, jadi diharapkan data yang diinput harus benar. Nah, keputusan intelijen di sini mirip mendekati hal yang benar atau mendekati kecerdasan buatan ya, mendekati kemampuan yang cerdas karena si sistem dapat berpikir sebagaimana pikiran manusia gitu. Mendekati gitu ya, paling tidak memiliki kecerdasan yang mirip. Nah, dari desainnya juga mendukung dari tampilan grafik, mungkin dari tampilan keputusan yang diambil mungkin ya. Jadi inilah dukungan dari SPK.
Nah, kemudian SPK lebih mendukung keputusan setengah terstruktur dan tidak terstruktur. Nah, maksudnya kalau ini sebenarnya konsep apapun kalau didukung dengan komputer pasti masalahnya terstruktur. Tapi di sini kan fokusnya ke keputusan ya. Keputusan ini maksudnya tidak terstruktur, Anda akan mengambil suatu keputusan misalkan dukungan beasiswa. Ya, sering di tiap kampus pasti ada penerimaan beasiswa atau lamaran beasiswa. Nanti jika lolos maka akan menerima gitu ya bantuan beasiswa satu semester itu atau mungkin beberapa semester. Nah, keputusan yang diambil kan bisa dibilang tidak terstruktur, walaupun simpel, diterima atau tidak beasiswa Anda atau lamaran Anda. Ya, misalkan pernah kasus Anda pernah melamar beasiswa, ternyata lamarnya bareng, datanya mirip-mirip karena memang kebetulan mirip ya. Begitu keputusan kok yang dia lulus saya tidak gitu ya. Atau kebalikannya, saya lulus dia tidak. Karena datanya sama kok, karena ngerjainnya bareng gitu ya. Atau bersama-sama dalam mengumpulkan datanya atau persyaratannya. Nah, ada yang pernah seperti itu mengalami pengajuan beasiswa entah yang jauh-jauh di Gunadarma, begitu akhir semester sama-sama mengajukan di awal, begitu di akhir semester ada keputusan saya diterima, dia tidak, atau dia diterima, saya tidak. Nah, itu yang menyebabkan tidak terstruktur. Ya, masih bingung. Harusnya kan logikanya ya, Anda ada lowongan beasiswa, Anda lengkapi semua berkas, pasti lulus. Ya, secara kondisi if berkas lamaran ada, if berkas yang lain-lain ada, maka lulus. Ya. Nah, ternyata ada yang lulus, ada yang tidak. Nah, yang seperti ini mendukung atau bisa didukung oleh SPK. Jadi sistem keputusannya tidak terstruktur. Harusnya secara logika kondisi if ataupun keputusan dia lulus nih, gitu. Karena berkasnya lengkap, karena berkasnya memenuhi semua, tapi ternyata tidak lulus, gitu ya. Nah, ini dapat didukung oleh sistem penunjang keputusan. Nah, terus bagaimana kok tetap dibuat sistem penunjang keputusan kalau ujung-ujungnya begitu? Nah, kembali lagi ke konsep SPK-nya. SPK itu kan penunjang. Ya, kalau Anda mengambil semua keputusan dan menerima keputusan dari SPK, ya salah Anda sendiri. Gitu. Nah, maksudnya ini adalah SPK atau penunjang keputusan. Keputusan yang dihasilkan nanti itu akan mendukung keputusan yang akan kita ambil. Berarti kembali ke kita lagi. Tetap kita sebagai pengambil keputusan, keputusan yang mana yang mau diambil. Apakah menerima dari SPK atau tidak menerima dari SPK. Nah, misalkan tidak menerima ya jangan katakan berarti SPK-nya salah dong. Ya memang buatan manusia kan hitungannya itu bisa mendekati ataupun salah sama sekali. Nah, dalam statistik kalau Anda menghitung sebuah rumus itu ada persentase error. Ya, secara logika semakin errornya kecil, hitungannya semakin benar. Tapi itu pun masih tidak bisa diambil atau dijadikan patokan. Karena kan di kehidupan asli atau di kehidupan nyata kita tidak ada yang pasti, gitu ya. Misalkan kita sedang kuliah nih, misalkan tiba-tiba di tengah jalan listrik padam, akhirnya kuliah selesai. Padahal rencananya kan 2 jam, misalkan. Nah, itu pun sudah tidak ada yang bisa menjamin. Nah, dalam dunia yang seperti ini, semua itu dapat terjadi dalam satuan menit atau detik. Jadi pendukung keputusan dapat hanya digunakan sebagai penunjang atau pendukung. Nah, kalau kita mikirnya terlalu kompleks ya akan ribet tadi ya, karena kan setiap menit, detik semua keadaan bisa berubah. Misalkan tahu-tahu ada hujan, tahu-tahu panas. Ya. Nah, itu kan di luar inilah, kita sampaikan dulu. Nah, konsep SPK sebagai penunjang keputusan untuk mengambil keputusan yang tidak terstruktur. Gitu. Tidak terstruktur tadi ya, harusnya kan terpolakan.
yang berkasnya lengkap pasti lulus, yang berkasnya tidak lengkap itu tidak lulus. Nah, itu terstruktur ya, karena ada if-nya. If berkas lengkap, then lulus. Else, gagal. Nah, itu terstruktur namanya. Artinya semua jawabannya sudah ada. Ya, mungkin di semester awal dikatakan masalah terstruktur adalah masalah yang sudah ada jawabannya, yang sudah diketahui jawabannya. Jadi kalau Anda punya masalah, jawaban yang sudah ada itu adalah masalah terstruktur. Tinggal bagaimana jalaninnya, gitu. Apakah dalam menjalaninya terdapat data yang banyak, terdapat pengerjaan yang lama, jadinya ya sebenarnya udah ada jawabannya. Gitu. Misalkan Anda mau datang ke kampus dari rumah ke kampus, itu bisa terjadi masalah terstruktur. Kan sudah tahu nih solusinya, naik motor, nanti lewat rute ini, rute itu. Tapi ternyata masalah terstruktur itu mungkin terjadi masalah lagi di tengah jalan. Ya. Nah, ya pokoknya gitu ya, masalah terstruktur ataupun keputusan terstruktur artinya keputusan yang tidak dapat dipolakan, tidak dapat cirikan, karena hasilnya beda-beda. Kok dia lulus, saya tidak. Kok saya lulus, dia tidak. Padahal keadaan awalnya sama. Padahal data yang diajukan itu sama. Nah, pada akhirnya ini SPK hanya menjadi pendukung keputusan si manajer, individual manager. Artinya si user sendiri, si manajer sendiri yang mengambil keputusan. Ya, kalau Anda percaya dengan sistem, ya silahkan gitu ya. Tapi biasanya itu melesetnya ada. Tapi dalam kasus tertentu, dalam nanti ya kasus di beasiswa nanti kita sekarang lebih lanjut ya. Nah, ini pada akhirnya kita sendiri yang harus mengambil keputusan. Nanti jangan salah nih, entah itu sidang ataupun menjawab pertanyaan orang ataupun menjawab pertanyaan ujian, apakah sistem atau keputusan di SPK itu harus diambil? Nah, tidak itu jawabannya. Tidak harus diambil, tergantung dari pertimbangan manajer. Nah, kalau memang diambil ya silakan, kalau tidak ya nggak apa-apa. Itu kan cuma gambaran atau bisa dikatakan penasehat lah. Nah, ini soal keputusan ya. Soal keputusan yang didukung oleh SPK. Nah, sekarang bagaimana dengan SIM? Sistem Informasi Manajemen. Bagaimana dukungan keputusannya? Pertama, ini problem umum. Ya, SIM mendukung keputusan yang mendukung problem dari masalah umum di perusahaan. Masalah umum berarti general ya. Seluruh perusahaan kan punya problem atau selama punya tujuan pasti punya problem. Nah, problem itu diselesaikan oleh SIM. Entah operasionalnya, entah kenaikan pangkatnya, entah data-data arsipnya, entah disposisi suratnya atau apapun. Jadi itu semuanya diselesaikan oleh SIM. Problem umum. Kalau dikatakan susah gitu ya, karena problemnya umum. Kalau khusus jelas penerimaan beasiswa udah selesai, nggak ada lagi hubungan dengan absensi karyawan beasiswa ataupun rekap lembur karyawan beasiswa itu udah cukup. Khususnya penerimaan beasiswa diterima atau tidak, udah itu aja nih. Kalau judulnya kan cuman penunjang keputusan untuk pendukung pengambilan keputusan beasiswa, nah arti apa gitu, judul skripsi atau judul penelitiannya. Nah, tadi SIM mendukung problem umum di perusahaan. Kemudian mendukung tahapan pengambilan keputusan intelijen. Nah, ini ada lagi ya, mirip-mirip. Menurut Haber-Simon. Nah, ini hanya mendukung tahapan pengambilan keputusan intelijen dan implementasi. Kalau di SPK ini tidak ada desain dan choice. Ada ya, maksudnya ada desain dan choice. Artinya di SPK itu disediakan pilihannya. Tuh. Misalkan ada dari 4 pilihan, di nomor satunya atau di keluar keputusan dari SPK itu yang nomor 1. Nah, kalau di SIM enggak, tidak ada choice-nya, tidak ada dukungan pilihannya. Dia hanya mendukung tahapan pengambilan keputusan intelijen, sama seperti SPK.
dia berpikir seperti layaknya manusia, mendata, menampilkan, tapi tidak menghasilkan satu choice atau desain choice-nya. Tadi kan kalau beasiswa ada hasilnya, diterima atau tidak. Jadi kalau SPK itu dari 1.000 orang, misalkan 300 diterima dari sistem penunjang keputusan. Nah, kalau SIM cuma menampilkan data-data mahasiswa yang lengkap, lengkap persyaratannya atau lamarannya, dan yang tidak lengkap ya sekalian ya. Nanti di data ditampilkan, oh ternyata dari 300 saya akan mengambil yang mana gitu. Mengambil keputusan apa gitu. Nah, jadi cara kerjanya mirip tapi output yang dihasilkan beda. Ini mendukung tahapan pengambilan intelijen. Ya. Yang ketiga, lebih mendukung keputusan terstruktur. Terus apa kita masih terhubung? Masih ya. Oke, ini lanjut ke dukungan keputusan SIM, lebih mendukung keputusan yang terstruktur. Gitu. Nah, artinya keputusan ini pasti gitu ya, dapat dipolakan juga. Nah, ini memang diambil dari keputusan dari personal, apakah menaikkan harga atau tidak. Nah, keputusan kenaikan harga itu didukung oleh data yang misalkan barang itu sangat banyak, gitu. Tergantung dari konsep ekonominya. Gitu. Jadi pasti itu, keputusan yang diambil itu pasti kalau harga menurun atau penjualan menurun pasti akan dibuat promo, pasti harus dibuat banding harga, diskon. Makanya sering dilihat juga di minimarket ataupun supermarket bundle atau paketan-paketan yang aneh-aneh gitu, entah apa dengan apa, harganya murah, padahal kan nggak cocok gitu. Nah, kemudian terakhir mendukung keputusan banyak manajer. Nah, keputusan banyak manajer ini karena memang SIM itu luas ya, output dari data yang disampaikan atau informasi yang dihasilkan di SIM itu dapat mendukung keputusan banyak manajer. Nah, jadi lebih luas itu ya. Cakupan SIM itu seluruh instansi didukung dan dioperasikan oleh SIM. Gitu. Jadi kalau Anda membangun SIM itu jauh lebih besar daripada membangun SPK. Kalau SPK tadi konsepnya beasiswa hanya dipakai di tim penerimaan beasiswa di Gunadarma misalkan. Kalau SIM ya seluruh kehidupan kampus atau seluruh kehidupan perusahaan itu SIM, dari login kepegawaian, input data pegawai, input transaksi kalau di marketnya, itu semua menggunakan SIM. Gitu. Nah, lanjut ke SPK, dukungan informasi yang dihasilkan itu mendukung gitu ya, apa yang didukung dari informasi yang disampaikan atau dihasilkan. Pertama, periode informasi tidak tentu. Ya, maksudnya periode ini kan tergantung dari Anda melamar misalkan. Ada periodiknya misalkan, atau ada masanya lamaran itu 1 bulan. 1 hari kan tidak ada dan tidak menentu juga data yang diinput ataupun informasi yang dihasilkan. Misalkan data yang diinput dalam satu lamaran 1 hari ada yang 3 orang, ada yang tahu-tahu 10 orang, ada yang tahu-tahu sehari itu 50 orang, 100 orang, karena semakin dekat masa akhir dari penerimaan beasiswa makin banyak. Nah, informasi yang dihasilkan juga tidak tentu. Misalkan tiba-tiba kayak tadi ya, hari pertama nggak ada, belum ada orang yang memberikan lamaran. Hari kelima baru ada 3 atau 5. Nah, informasi yang dihasilkan baru 5 kan. Baru 5, yang 50 dapat ketahuan. Yang lengkap berapa, yang tidak lengkap berapa. Nah, itu periode informasi tidak tentu. Terus makin dekat dengan deadline,
atau penutupan makin ramai atau semakin banyak. Informasi yang dihasilkan juga pasti semakin naik trafficnya. Gitu. Itu informasi periode tidak tentu. Nah, kemudian lingkup informasi sempit pada permasalahan spesifik. Nah, ini tadi udah ya. Karena memang ruang lingkupnya sempit, spesifik, beasiswa udah khusus penanganan beasiswa. Atau penjualan barang, khusus tentang penjualan barang. Kenaikan pangkat, khusus kenaikan pangkat. Dan lain-lain gitu ya. Jadi ruang lingkup ini sempit, khusus, atau spesifik. Kemudian akses informasi interaktif dana online ini maksudnya informasi yang dihasilkan itu ya namanya sistem bisa dikatakan interaktif ya. Misalkan dana online. Jika Anda menginput data sekarang itu sudah ada outputnya ya, karena itu adalah kemampuan dari kata sistemnya. Informasi yang dihasilkan dari model yang canggih. Ya iya, karena dengan mendukung model diagram perusahaan, ya mereka bisa berpikir gitu. Nanti kita lihat ya contohnya. Atau beasiswa tadi ya. Dengan adanya pengajuan ini, dia bisa diterima gitu ya, karena berpikirnya sama seperti berpikirnya manusia. Nah, untuk SIM, dukungan informasi ini secara periodik atau ada rutinitas ya, ada operasional rutinitas, ini ada kepastian. Ya, tiap hari ada transaksi, tiap hari ada inputan, tiap hari ada besaran, meskipun besarannya juga berubah-ubah. Misalkan sekitar 20-an atau sekitar ratusan, tapi tetap ya itu kan skalanya periodik. Gitu. Tidak seperti yang SPK semakin dekat dengan apa namanya deadline, dia semakin banyak. Gitu. Nah, kemudian lingkup informasi lebih luas. Nah, tadi di atas juga dukungan informasi umum, menjawab problem umum. Nah, informasi yang dihasilkan juga luas. Nah, untuk masalah organisasi, misalkan tadi mengambil keputusan membuat paket jualan atau paket produk. Itu kan hubungannya kemana-mana tuh. Ya ke marketing juga, ya ke data stok gudang juga, ke data ini juga. Jadi begitu keputusan yang diambil, ya sebenarnya ruang lingkupnya luas gitu. Yang ketiga, akses informasi online dan offline. Nah, informasi di sini online dan offline maksudnya segera ataupun nanti gitu ya. Karena SIM ini memang dasarnya sebuah sistem sama seperti yang ini, akses informasi interaktif online. Online itu kan segera kan, sama seperti interaktif juga mirip segera gitu ya. Nah, offline di sini maksudnya jika tidak sedang terjadi transaksi, Anda pun tetap dapat mengakses di sistem. Gitu. Yang keempat, dukungan informasi. Informasi yang dihasilkan menggunakan model yang sederhana. Kok sederhana? Padahal itu SIM itu kan luas, besar. Ya sebenarnya cuma input data. Kan? Apa yang dibilang CRUD. Create, update, delete. Tambah, ubah, hapus. Anda memasukkan data pegawai, kan insert. Anda masukkan data penjualan, kan insert lagi. Ada penjualan minus atau penambahan atau pengurangan stok, itu kan update. Ya, sebenarnya cuma CRUD aja. CRUD yang besar kan pusing juga yang ngerjainnya, tapi tetap model data, model yang digunakan itu sederhana. Gitu. Kalau yang SPK, nah coba silakan Anda buat CRUD dengan buat nested if. Cepetan mana ya? Masih cepetan CRUD. Bahkan kopas-kopas jadi. Kalau SPK kan nggak bisa. Anda harus tahu dulu struktur permasalahannya, struktur jawabannya, tanyakan lagi 2 kali 3 kali, baru buat model, cek lagi. Nah, membuat struktur if yang simpel pun pusing. Gitu ya. Misalkan konversi nilai akhir
menjadi huruf. Ini aja jarang yang bisa nih, atau berpikirnya lebih agak keras ya. Misalkan 70 jadi B, ya. Ada yang suka kebalik, memberikan hasilnya, memberikan struktur if-nya. Artinya perhatiannya lebih ekstra daripada yang crude. Oke, ini sudah terhapus. Next dulu. Nah, pohon keputusan ini menggunakan atau salah satu metode data mining yang sering digunakan. Misalkan data mining itu kan sebuah metode untuk memining atau menggali informasi dari data yang nggak usah jauh-jauh, karena pohon keputusan ini harus menghasilkan keputusan. Ya, konsep data mining ini dapat digunakan karena data pelamar kan banyak gitu ya. Kalau cuma dilihat dari kesuksesan atau kelengkapan data, apa yang mau diambil gitu ya. Akhirnya di mining lagi, digali lagi, oh ternyata dia lulus, oh ternyata dia tidak. Metode pohon keputusan mengubah fakta yang sangat besar menjadi pohon keputusan yang merepresentasikan rule. Ya, nanti kita lihat fakta-fakta yang besar atau yang banyak gitu ya, akan diubah, ditransformasi menjadi pohon keputusan. Misalkan simpelnya tadi, jika berkasnya lengkap, maka lulus. Jika tidak, maka gagal. Nah, dalam berkas lengkap itu kan sebelumnya ada cerita lagi. Misalkan jika IPK, nah IPK-nya lebih dari sekian, maka lanjut ke tahapan atau pertanyaan yang berikutnya. Jika IPK-nya sekian, tidak lulus langsung. Nah, jika IPK-nya lulus, maka lanjut ke surat lamaran misalkan. Ada apa tidak? Kalau ada, lulus lagi. Lanjut lagi ke yang berikutnya, sampai akhir lulus. Nah, itu kan banyak cerita, ada banyak fakta yang kompleks yang harus ditransformasi dalam pohon keputusan. Pohon keputusan adalah satu metode klasifikasi yang paling populer karena mudah untuk diinterpretasi oleh manusia. Nah, tadi dikatanya sulit, tapi sini mudah bilangnya ya. Lagi tergantung, karena dikatakan mudah karena konsepnya sekedar ya atau tidak. Jika IPK-nya di atas sekian, maka lanjut. Itu kan sebenarnya sesuai dengan prestasi kita atau interpretasi kita, jadinya dikatakan lebih mudah. Konsep dari pohon keputusan mengubah data menjadi pohon keputusan dan aturan-aturan keputusan. Nah, ini udah ya. Karena nanti semua aturan, semua konsep, semua rule akan ditransformasi ke pohon keputusan. Jadi Anda harus membuat rule dan konsep yang sama dengan pohon keputusannya. Jangan sampai ada yang salah. Harusnya IPK sekian nggak lulus nih, tapi kok lulus gitu ya. Nah, itu nggak boleh. Karena di aturannya harus IPK yang misalkan lebih dari 3 baru dapat beasiswa. Nah, misalkan contoh nih. Konsep pohon keputusan itu berangkat dari data. Ya, semua sistem, semua algoritma berangkat dari data. Kenapa data? Ya, kan data awal dari masukan yang akan diproses. Data diambil tergantung dari kebutuhannya. Kalau sistem penerimaan beasiswa, berarti data-data pelamar dan data-data kelengkapan berkas itu dimasukkan dalam data, sebagai itu dianggap sebagai data. Karena kalau diajukan begitu saja kan nggak ngerti. Buat apa data IPK-nya? Buat apa data lamaran? Buat apa data misalkan ada nomor rekening? Begitu diolah dalam decision tree, ya, dalam sebuah pohon keputusan, maka menghasilkan rule. Nah, rule itu nanti ya kita lihat di sini. Misalkan ini rule-nya adalah kelayakan kredit, ya, ini terakhirnya. Layak kredit, iya atau tidak. Ada 3 orang yang menjadi sampel sini. Misalkan ada aturan, atribut yang digunakan atau item yang pertanyakan, syarat gitu ya, yang dipertanyakan sebagai syarat. Pertama, sikap lingkungan. Ini kalau dibuktikan dengan SKCK gitu ya, misalkan sikap lingkungan
kemudian penghasilan, ya, penghasilan, yang kemudian pekerjaan. Nah, pekerjaan sebagai apa? Atau secara simpel seperti ini ya, jawabannya, gitu, apa hasilnya. Misalkan Mary mempunyai sikap baik, penghasilan di atas 3 kali angsuran, dan pekerjaan pegawai tetap. Apakah layak? Nah, layak ini memang tergantung dari aturan perusahaan. Kita tidak bisa menembak, oh layak nih, karena bagus. Oh ini tidak layak nih, ya tergantung dari aturannya gitu. Kalau perusahaan menyatakan layak, kita terus layak gitu ya di sini. Sebagai contoh sampel yang seperti ini layak nih. Karena aturannya jika lebih dari 3 angsuran, dia memang layak. Pekerjaannya juga tetap, maka dia layak. Mugik, sikap lingkungannya baik, penghasilan 2-3 kali angsuran, karyawan kontrak, ini masih dibilang layak menurut rule ya. Rule yang dihasilkan itu layak. Jadi ini harus tahu dulu nih, ini kan masalah terstruktur. Ini harus diketahui. Nah, tapi kadang-kadang kalau Anda mengajukan kredit kan, misalkan penghasilannya kurang, atau Anda pegawai kontrak, tapi kok lulus kreditnya, oh ternyata kenal ya. Atau memang bukan gitu ya. Ada kebijakan khusus yang diambil. Nah, Maggie sikapnya bermasalah nih, atau mempunyai masalah, pernah terlibat suatu kasus, apalagi gitu ya, apalagi angsurannya 2 kali di bawah atau kurang dari 2 kali angsurannya si gajinya ini pekerjaan memiliki usaha atau wirausaha ya, kreditnya tidak layak. Kira-kira apa asumsinya? Asumsinya penghasilan kurang dari 2 kali angsuran. Asumsinya kalau kurang dari 2 kali angsuran ya dia tidak bisa mengangsur, tidak bisa melanjutkan kredit, atau nanti akan terjadi kredit macet atau akan macet gitu ya kreditnya. Nah, dia tidak layak. Nah, dari aturan-aturan ini kita harus transformasi ke dalam decision tree, sehingga jika ada orang baru, misalkan siapa, Budi, Ani, Joko yang melamar sebagai atau mengajukan kredit, maka langsung diketahui solusinya atau gampang diketahui solusinya. Nah, ini apa namanya? Penjelasan yang cukup panjang, tapi simpelnya pohon keputusan adalah nested if. Anda harus bisa mengurutkan mana kondisi yang awal, mana kondisi yang akan dibuat setelahnya. Jadi level dari pohon keputusannya dapat dibuat. Jadi kalau misalkan if nested if yang pertama itu apa kondisinya, yang kedua apa, yang ketiga apa, nanti setelah else-nya ada apa lagi, gitu ya. Nah, konsep dasar pohon keputusan sesuai dengan konsep pohon keputusannya atau pohon ya. Pohon adalah struktur data atau data yang terstruktur. Ini konsep pohon ya. Ada root, ada internal node, ada leaf. Nah, leaf itu kan daun atau yang tidak punya cabang itu adalah daun. Nah, nested if juga seperti ini kan. Nested if. Nanti ada pohon, ada banyak jenisnya, ada pohon biner, ada pohon yang cuma ada kiri saja, ada kanan saja. Gitu. Nah, ini sudah dijelaskan tadi ya. Pohon keputusan mempunyai 3 simpul. Yang simpul pertama disebut akar. Kenapa akar? Karena tidak memiliki cabang yang masuk, tapi memiliki simpul yang keluar atau akar yang keluar. Ini misalnya di paling atas atau di puncak gitu ya. Jadi tidak memiliki arus masuk, tapi memiliki arus keluar. Ini konsep struktur datanya. Mungkin sudah pernah mendengar dan memang sudah familiar ya. Kemudian simpul internal memiliki satu cabang yang masuk dan memiliki lebih dari satu cabang yang keluar. Tadi ini ya, internal node. Satu masuk, keluarnya lebih dari satu. Karena ya tidaknya di sini. Simpul daun, simpul di mana hanya memiliki satu cabang masuk
dan tidak memiliki sama sekali cabang keluar. Nah, nanti ini akan menjadi keputusan atau alternatif keputusannya. Nah, ini bisa dalam menjalankan pohon keputusan ya, karena kalau di struktur data Anda bisa mencari secara top down ya, dari atas ke bawah, atas dulu atau nanti sampai ke bawah. Dan teknik pencarian data dari pohon keputusan itu ada dua kan, ada depth first search dan breadth first search. Menurut masih ingat nih. Tapi kalau mau mudah yang menggunakan konsep yang struktur if, yaitu top down ini gitu. Nah, pohon keputusan banyak digunakan dalam proses data mining karena memiliki kelebihan. Tidak memerlukan banyak biaya saat membangun algoritma. Nah, meskipun tadi dibilangnya algoritmanya kompleks, ya algoritmanya simple, algoritmanya rumit, ya. Tapi dari konsep algoritma, if yang paling mudah, ya, daripada konsep algoritma yang lain-lain, ada perulangan, bahkan perulangan dalam algoritma, ada algoritma yang ya tadi ya perulangan dalam algoritma, kemudian ditambah perulangan lagi. Nah, meskipun ini kompleks, tapi konsep if dalam konsep algoritma itu masih mudah. Nah, apakah itu yang menjadi biayanya tidak mahal ya, dalam membangun algoritma? Nah, artinya gini, sebenarnya kompleks, sebenarnya harganya mahal, tapi karena kebergunaan aplikasinya itu lama, ya dari perusahaan kredit itu berdiri sampai sekarang itu masih dipakai sistemnya. Nah, jadi sekali bayar itu yang menjadikan biayanya murah, ya. Jadi Anda membeli barang sekali seumur hidup kan, meskipun harganya 10 juta itu murah karena dipakainya seumur hidup. Nah, tapi hati-hati karena dipakainya harus lama, ya sistem ini harus dapat digunakan yang lama gitu ya. Tergantung, nah yang diperhatikan adalah algoritmanya harus pas dan jangan ada yang kelewat. Semakin lama sistem atau program itu digunakan, berarti semakin berhasil Anda membuat program. Karena definisi program itu dapat digunakan secara rutin dan berulang. Ya, terus menerus harusnya dapat digunakan secara terus menerus. Nah, jadi dikatakan di sini tidak memerlukan biaya yang mahal karena memang pembayaran satu kali. Karena saya programmer selesai, atau bahkan pegawai internal atau programmer internal selesai. Habis itu dapat dipakai selama perusahaan itu berjalan. Ada maintenance pun kan tidak tiap hari dan tidak tiap tahun. Mungkin setiap 5 tahun ada maintenance, itu juga katakan biayanya tidak mahal karena jangkauannya 5 tahun. Mudah diinterpretasikan, dapat diimplementasikan dengan mudah, digambarkan dengan mudah, ya sesuai dengan konsep kita. Apa yang kita katakan kredit lebih dari penghasilan yang lebih dari 3 kali kredit, maka diterima. Nah, itu kan sesuai dengan apa yang kita ucapkan dan apa yang terjadi di sistem. Kemudian, nah, nomor 3 ini udah tadi ya. Nomor 3, mudah mengintegrasikan dengan sistem basis data. Nah, karena mungkin pengambilan datanya perlu disimpan yang cukup lama, atau datanya memang besar kan, diingat-ingat juga repot, dicatat juga repot, disimpan arsip juga repot, maka dimasukkan dalam basis data. Nah, dukungannya itu mudah, ya karena sama ya. Anda tinggal buat table sesuai dengan apa yang dibutuhkan, ya sudah tinggal diinput datanya ke dalam database. Memiliki nilai ketelitian yang lebih baik. Nah, kalau soal teliti ya komputer pasti juaranya ya. Artinya semua formula, semua hitungan, semua kondisi yang sudah dituliskan, maka akan outputnya akan sesuai dengan kondisi yang dibuat, sesuai dengan rumus yang dibuat. Kecuali usernya yang salah input. Nah, itu beda urusan. Kembali lagi ke input jelek, maka outputnya jelek. Sistemnya nggak ngaruh. Sistemnya begitu-begitu aja. Ya teliti, ya baik, ya apa adanya. Kalau dikalikan akan mengkalikan, dikurang akan mengkurang. Jadi kalau dimasukkan hal yang jelek, apapun sistem itu pasti outputnya jelek. Nah, tinggal
quality control. Bagaimana menjaga inputan selalu benar. Berarti harus melihat si orang itu punya kemampuan seberapa gitu ya, atau seberapa lama kemampuan dari orang itu dalam menginput. Kemudian dapat menemukan hubungan tidak terduga dalam suatu data. Nah, karena kita memang, bentar ya. Nah, dapat menemukan hubungan tak terduga dalam suatu data karena memang kita tidak tahu menahu apa hasilnya. Ternyata nih nggak lulus nih. Oh ternyata nih kreditnya tidak dipenuhi meskipun secara data awal dipenuhi gitu. Tapi begitu dimasukkan ke sistem ada satu kondisi yang memang ternyata tidak ada atau tidak menyebabkan tidak lulus. Nah ini yang disebut hubungan tidak terduga. Nomor 6, dapat menggunakan data pasti, data mutlak, atau data kontinu. Ya, karena sistem itu sudah disetting sesuai dengan apa yang data yang dimasukkan. Yang seperti ini, jadi tidak ada pengaruh gitu ya. Data mutlak itu berarti data yang sudah pasti, fix, data kontinu, data berkelanjutan yang diinput. Bisa sekarang, nanti diinput lagi gitu ya, ditambahkan lagi juga boleh. Jadi kalau ada misalkan kenaikan pangkat, data kontinunya dimasukkan bertahap gitu ya. Selama masa penerimaan atau masa pengangkatan itu dilakukan. Nomor 7, mengakomodasi data yang hilang. Nah, data yang hilang ini dapat diakomodasi atau dapat diselesaikan atau dapat tidak masalah gitu ya. Karena dengan sistem basis data sebenarnya hal ini dihindari ya. Mencegah data yang hilang, mengakomodasi data yang hilang berarti bisa diasumsi mengorganisir atau dapat mencegah data yang hilang karena dengan penggunaan basis data yang baik. Nah ini contohnya. Jika Anda yang tadi ya mengidentifikasi kelayakan kredit, mungkin hal yang simple ya. Nah, dimulai dari penghasilan. Penghasilan dibuat atau dijadikan pertanyaan yang pertama. Penghasilan berapa yang didapat oleh suatu atau seorang pengaju kredit? Apakah di bawah 2 kali angsuran, di atas 3 kali angsuran, atau 2 sampai 3 kali angsuran? Nah, ternyata kalau di atas 3 kali angsuran nih, di atas 3 kali angsuran dia langsung layak. Tidak melihat lagi apakah dia kontrak, apakah dia bermasalah, atau yang lain-lain tidak dilihat. Itu kan tergantung dari asumsi si perusahaan. Ya, kalau sudah gaji di atas 3 kali angsuran, ya sudahlah kasih gitu. Itu tergantung dari asumsi atau aturan dari perusahaan ya. Jadi jangan protes gitu maksudnya. Jadi kalau memang ini didukung oleh data atau SOP perusahaan ya sudah buat apa adanya. Nah kan gampang kalau di ilmu komputer ya. Model diagram yang dibuat itu salah benarnya tergantung dari asumsi perusahaan. Tinggal dicek kalau di sidang, tinggal dicek ini kenapa langsung layak. Ada kok di SOP-nya, ada di syarat penerimaan kreditnya. Nomor berapa? Nomor 3 misalkan, atau nomor 1. Nah, ini kalau angsuran 2 sampai 3 kali angsuran, nah cek lagi pemilikan rumah. Nah, rumahnya milik sendiri atau kontrak. Loh, hubungannya apa? Lagi-lagi tergantung dari asumsi perusahaan. Tapi kalau kita lihat, kalau angsurannya agak kurang, tapi rumah milik sendiri, berarti kan gaji bulanannya atau penghasilan bulanannya
tidak hilang, jadi bayar kontrakan gitu. Jadi gajinya utuh, karena gajinya utuh ya layak gitu ya, meskipun angsurannya kurang ataupun penghasilannya kurang dari angsuran tapi rumahnya milik sendiri, maka masih layak. Kalau dia ngontrak, nah asumsinya kan setiap bulan mengeluarkan uang ya, entah itu 300, entah itu 400, 500, gaji udah berkurang, sudah penghasilan berkurang dari angsuran, berkurang lagi gitu. Jadi kan semakin berkurang, udah nggak layak nih gitu. Nah yang terakhir ini di bawah yang sudah tidak ada kondisi lagi, berarti sudah cukup layak atau tidak layak gitu. Nah tadi kalau angsurannya dua kali angsuran, lihat sikap lingkungannya di bawah 2 kali angsurannya. Berarti kan sudah lebih kecil gajinya nih atau penghasilannya. Lihat apakah sikap lingkungannya baik. Kalau baik, asumsinya kan gampang dikontrol atau gampang berkomunikasi. Kalau bermasalah, ya berarti kan dia mendekati reman, mendekati mungkin susah dikasih tahu, mungkin suka marah atau apa. Yang penting tahunya kan berkasus gitu ya. Nah maka yang diambil adalah yang layak. Meskipun nanti terjadi hal yang dikatakan create macet, nah gampang diinformasikan, dapat dikomunikasikan gitu ya, mungkin dapat ditekan juga gitu, supaya jangan sampai terlambat. Nah ini contoh penggunaan pohon keputusan, ya, contoh ya berarti simpel ya. Contoh penggunaan pohon keputusan untuk identifikasi kelayakan kredit gitu. Nanti untuk UTS juga keluar sebuah kasus, yang diberikan kasus, Anda diminta menentukan solusinya. Solusinya berupa SIM atau berupa SPK. Ya, balik ke sini ya. Ada kasus nih. Nah. Nah, ada kasus. Ya, ada kasus di atas ini ya. Ada kasus, entah itu kasusnya rumah makan, ataupun instansi, ataupun perusahaan. Ya. Pokoknya ada kasus, ada ilustrasi studi kasus. Ya. Nah, pertanyaannya simpel. Untuk menjawab permasalahan yang ada di studi kasus ini, ya, pasti kan saya berikan studi kasus di suatu perusahaan atau apa. Gitu. Nah, solusi yang dapat diberikan untuk studi kasus di atas itu berupa apa? Berupa SPK atau berupa SIM. Dan jangan lupa alasannya. Nah, ini alasan ya. Jadi kalau misalkan kasusnya tadi beasiswa, suatu instansi pendidikan akan memberikan, ini ilustrasi ya, suatu instansi pendidikan akan memberikan beasiswa kepada mahasiswanya dengan syarat ini. Nanti kan diceritakan semuanya. Nah, terakhirnya apa yang akan menjadi solusi atau berikan solusi yang dapat Anda berikan kepada instansi tersebut, pembuatan SPK atau pembuatan SIM. Nanti berikan juga ilustrasinya. Misalkan pembuatan SIM karena, nah alasannya apa? Nanti ilustrasi programnya seperti apa atau ilustrasi sistemnya seperti apa. Ini di UTS nih. Tapi ada latihan lah. Mungkin sekarang juga ada latihan di sini. Karena di terakhirnya itu ada beberapa studi kasus yang mirip-mirip seperti itu. Di clear dulu. Oh ya, ini langsung studi kasus nih. Ini kan contoh keputusan, di tampilannya masih belum. Nah, ini tadi sudah contoh pohon keputusan dalam mengidentifikasi kelayakan kredit atau menilai kelayakan kredit. Nah, sebelumnya ada pertanyaan dulu sebelum ke studi kasus. Nanti pas di studi kasus kita bahas sebentar, tapi saya minta pendapat dari Anda gitu ya. Kalau Anda bisa berpendapat kan semakin nyangkut dan semakin ingat, nanti di UTS juga akan ingat gitu ya, karena jawaban dari Anda sendiri. Yang saya akan sempurnakan atau saya akan ulas gitu ya. Sebelum ke pertanyaan, ada pertanyaan.
Belum, Pak. Sebelum ke studi kasus, ada pertanyaan? Nggak ada? Saya masih belum. Gimana? Nggak ada ya? Lanjut ke studi kasus. Ini, nah pertama permasalahannya kita harus memahami masalahnya apa. Sebentar, saya kasih pulpen dulu. Ini ganti warna ya pulpennya. Nah, perusahaan ABC akan melakukan penggantian AC. Nah, biasa kan kalau nggak kelihatan ya pulpennya ya. Oh ini. Sebenarnya perusahaan ABC nggak penting ya. Sebuah perusahaan akan melakukan penggantian AC. AC itu ya apa? PC ya bukan AC. Penggantian PC karyawan dengan yang baru gitu. Nah, penggantian PC itu melihat posisi dan jabatan pegawai. Bagaimana Anda dapat membantu pemilik perusahaan untuk menentukan berapa banyak PC yang akan diganti dan PC mana saja gitu. Nah, jadi poin-poin penting sudah didapat nih. Anda akan melakukan penggantian AC, penggantian PC, komputer ya, atau komputer operasionalnya dengan komputer yang baru. Tapi cara penggantiannya melihat posisi dan jabatan pegawai. Bagaimana Anda dapat membantu perusahaan? Nah, ini soal ini. Bagaimana Anda dapat membantu pemilik perusahaan untuk menentukan berapa banyak PC yang harus diganti dan PC mana saja. Nah, ini boleh dikembangkan permasalahannya, misalkan penggantian PC, selain melihat posisi dan jabatan, juga melihat lamanya PC tersebut, lamanya yang sudah ada di situ. Nah, misalkan kalau lamanya sudah lama, gitu, sudah lama dibuat atau selama diadakan PC tersebut ya harus diganti. Nah, nanti melihat apa lagi gitu ya dari teknik penggantian PC. Yang pertama melihat posisi. Nah, posisi ini berarti kan entah posisinya pimpinan atau karyawan atau pegawai tetap atau pegawai, terserah juga sih bagaimana Anda melihat. Nah, yang pasti kalau di UTS contohnya atau pertanyaannya dari kasus ini dapat dibuat SIM atau dibuat SPK. Ya. Kalau ini udah pasti SIM, ini udah pasti SPK karena slide-nya dalam SPK ya. Karena pembahasannya masih dalam ruang lingkup SPK. Ini jawabannya pasti SPK. Kalau SIM kan kayaknya tidak mungkin ya karena pertama ruang lingkupnya kecil. Anda diminta cuman mau mengambil keputusan berapa banyak PC yang mau diambil dan mana aja gitu. Nah, bagaimana nih? Ada punya ide nggak cara membuat pohon keputusannya sehingga nanti menghasilkan PC mana saja yang harus diganti? Nah, dari kata-kata ini, PC mana saja kan juga dapat di-counting nanti dari sini. Jadi dihitungnya bisa dari PC mana saja. Itu apakah dari jabatan pegawainya, apakah dari jumlah pegawainya gitu. Nanti dapat dibuat atau di-counting terakhir setelah pohon keputusan. Gitu. Jadi pohon keputusannya seperti apa gitu ya. Setelah keluar dari pohon keputusan, jika solusinya diganti, misalkan ini ya, ini mana tuh? Yang kreditnya. Ini clear dulu. Nah, ini kan contoh kelaikan kredit. Gitu. Nah, misalkan Anda diminta hitung selama bulan Oktober misalkan, berapa orang yang layak. Nah, berapa orang yang layak? Berarti kan ini akan dijalani dulu kan. Kalau sudah layak, maka di-counting. Plus, kalau dia ke sini berarti plus. Kalau di sini berarti plus. Itu nanti terakhir. Nah, berarti soalnya sama dengan
seperti ini kira-kira. Berarti Anda hanya membuat pohon keputusan sehingga solusinya PC layak diganti atau tidak. Gitu. Ya, layak diganti atau tidak. Ada punya ide nggak nih untuk pohon keputusannya? Jadi misalkan kalau kita nge, nge apa Nggak kedengeran, mungkin lebih dekat lagi. tidak kedengaran ini. Halo? Kurang. Ya, kurang. Tar dulu saya cek dulu mikrofonnya. Ya, mungkin volumenya volume mic dibesarin. Anda juga Halo, kedengeran? Masih kecil sih, tapi lumayan lah. Ya. Taruh. Coba ngomongnya jangan cepet-cepet, ya jangan cepat-cepat juga. Nanti tambah nggak kedengeran. Kedengeran nih. Apa namanya? Misalkan ini kan logikanya kita harus melihat posisi sama jabatan sama itu apa kondisi dari komputernya juga kan ya? Ya. Ini apa ngebuat pohon ini ya? Pohon keputusannya. Misalkan berarti kalau misalkan penggantian itu satu ke kiri, misalkan melihat apa yang pertama dikerjakan terlebih dahulu, misalkan kelayakan PC-nya mungkin ya. Misalkan kelayakan PC-nya udah bisa dianggap tidak layak, maka itu menjadi utama untuk diganti. Yang keduanya, misalkan kita tambahkan lagi jabatan, maka semakin tinggi jabatannya itu, itu lebih diprioritaskan lagi, tapi tidak lebih prioritas daripada yang PC-nya udah rusak, misalkan udah tidak layak. Kalau fungsi itu apa tadi? Baik atau tidak gitu aja ya? Baik. Ya, baik atau tidak. Tidak. Nah, kalau baik maka nggak usah diganti. Kalau baik gitu. Misalkan nggak usah diganti, nggak usah diganti, dipinggirkan dulu prioritas paling tingginya. Kalau tidak? Kalau tidak, maka diganti. Iya. Udah gini aja. Yang tadi kalau yang pegawai gimana? Jabatannya. Kalau yang pegawai jabatannya itu misalkan Gimana nih? Fungsi duluan atau pegawai jabatan duluan? Fungsi baik atau tidak. Kalau tidak, maka lihat jabatannya tinggi atau tidak. Yang pertama jabatan kali ya? Iya, jabatan. Jabatan. Yang pertama jabatan kah? Ya. Nah, jabatannya apa nih? Misalkan pimpinan. Atau staff. Ya. Staff gimana di sini? Oh, staff. Gini. Ya. Kemudian ada lagi nggak kali? Nah, ini tergantung ya, karena kita nggak tahu udah anggap ini. Pimpinan kenapa? Kalau pimpinan misalkan fisiknya layak sudah rusak atau tidak? Baik atau tidak lah? Baik atau tidak? Layak atau tidak? Tidak. Kalau baik? Kalau baik tidak usah diperbaiki. Tidak usah tidak usah diganti. Tidak. Ya. Kalau tidak, maka diganti. Ini. Ya. Kalau staff? Berarti ini kan ada pengulangan nih. Iya. Kayaknya duluan yang tadi deh, bener ya?
Iya, duluan makanya tadi yang duluan ini dulu atau tidak, apa namanya, layak atau tidak dulu. ya PC-nya Ya. dicek dulu ya. Iya, PC layak atau layak, tidak. Ya. PC baik. Nah, kalau dia baik, kalau dia tidak, kalau baik, baik itu tidak maka usah, tidak usah ya. tidak usah. Tidak ganti. Ya. Kalau tidak, Lihat jabatannya apa? jabatan. Pimpinan, jabatan ke bawahnya pimpinan atau staf. Pimpinan, terus staf. Ya. Staf. Ya pokoknya begini ya. Ya. Kurang lebih. Ini kalau pimpinan didahulukan, misalkan kalau staff bisa ganti. Ya, ganti prioritas bisa bilang harusnya. Ya, prioritas ganti. Ya. Atau ganti ya. Sebenarnya staff juga, staff tidak gitu ya. Ya. Staff mungkin dilihat lagi yang lain-lain gitu ya. Mungkin panjang dan nggak muat. Ini kira-kira seperti ini. Kalau memang nanti ini boleh nih tulis nama Dandim di kolom chat ya. Apa saya? Iya, itu nama saya. Dia nggak punya NIM. Oh, ya. Terus nama Dandim di kolom chat sebagai aktifan ya. Nah, ini sudah. Jadi yang dibutuhkan adalah SPK. Ya. Dengan melihat jabatan atau posisi, nanti posisinya dapat di breakdown lagi, apakah posisi penting atau posisi yang bukan penting ya, posisi yang lebih penting atau posisi yang biasa dalam suatu perusahaan. Nah, karena ini studi kasusnya hanya begini saja, kita bisa berasumsi sendiri. Ya, semakin tinggi posisi, berarti semakin kemungkinan besar prioritas harus diganti. Jadi, suatu pohon keputusan yang tadi saya buat itu dapat di breakdown lagi, dapat dibuat lagi lebih detail gitu ya. Jadi kira-kira begitu. Nah, ini soalnya juga nih, terakhir. Yang satu lagi nih, kalau mau, perusahaan cat tembok berkomitmen membantu pelanggan untuk menemukan cat pilihan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Para pelanggan umumnya mempunyai kesulitan dalam memilih warna yang tepat untuk kebutuhan ruangan mereka karena sulit membayangkan. Nah, seperti apa sih kalau ruangan itu dicat warna merah, dicat warna biru? Mungkin dia senang warna biru, tapi begitu dicat warna biru jadi gelap. Kalau dicat warna kuning, mungkin lebih terang tapi nggak suka. Nah, kira-kira gimana sih nih membantu si pelanggan ini dalam memilih warna di ruangan? Apakah memerlukan SPK atau SIM? Pasti SPK ya, karena ini ruang lingkupnya materi SPK. Nah, ada yang bisa menjawab nih, bantu seperti tadi. Sebenarnya pertanyaannya ini ya, ulasan bagaimana cara menunjang keputusan, bagaimana cara atau ceritanya dalam mengambil dan merangkai sebuah pohon keputusan. Misalnya kayak tadi, lihat dulu nih pimpinan atau posisinya, apakah dia prioritas sebagai pimpinan atau prioritas sebagai staff. Kemudian lihat lagi PC-nya, kondisi PC-nya baik atau rusak. Nah, rusak pun bisa digolongkan lagi, misalkan rusak parah ataupun rusak ringan. Gitu. Nah, coba deh, ada yang mau nggak nih? Yang nomor yang sebelumnya ini. Nanti di UTS diberikan kasus, Anda menentukan apakah ini SIM atau SPK. Gitu. Yang ini apakah bisa dibuat SPK? Siapa tahu nggak bisa gitu ya. Coba ada yang bisa menjelaskan ilustrasi ini nggak? Nah, ini buat PI bisa nih.
karena memang kasusnya real gitu. Karena memilih cat tembok itu gampang susah. Warna kesukaan pun belum tentu pas dengan temboknya. Kira-kira hubungannya apa nih dalam mengukur dan membuat pertanyaan-pertanyaan SPK? Ada yang punya ide? Silakan diungkapkan. Ada yang mau? Kalau tidak ada berarti itu dikerjakan di kelas sebagai tugas ya. Sebagai tugas di kelas. Kalian sudah lepas dari pertemuan ketiga, ya sebenarnya seperti yang saya bilang kemarin, meskipun kita Zoom terus atau virtual conference terus, ya paling tidak ada evaluasi atau ada pembelajaran dan ada ya gampangnya tugas lah sebagai belajar sebagai latihan materi di hari itu. Kalau sudah jawab ya nggak usah gitu. Ini ada yang mau coba jawab biar nggak usah ditugaskan di kelas. Tapi kalau yang menjawab cuma satu nilainya buat dia aja. Kalau di kelas ya semuanya nggak apa. Mau bagaimana? Coba jawab. Ini ada yang buka mic nih. Di kelas saya, Pak. Ya. Ah? Oh, kelas aja. Gimana? Kita mau jawab ini. Di kelas aja. Tadi waktu di kelas, Anda temukan ya, kira-kira warna yang pas untuk cat tembok, bagaimana sih cara menentukannya? Mungkin ada hubungan ke psikologis kah? Ya, mungkin ada hubungan ke rasa ya psikologis tadi, atau mungkin ada kesesuaian harga, mungkin ada merek juga. Kalau merek berarti kan ini apa namanya? Tergantung dari kasusnya ya. Misalkan cat temboknya mereknya ini, jadi merek nggak usah ya. Jadi merek nggak usah dimasukkan, karena cat tembok biasanya ya tergantung juga sih, kalau Anda mau memperluas kondisi, merek juga bisa dimasukkan dalam poin keputusan. Dan makanya ini pas untuk skripsi atau PI. Jadinya Anda membantu memilih cat tembok itu berdasarkan apa. Nah, mungkin Anda bisa memberikan suatu penunjang keputusan, membuat aplikasi yang dalamnya bisa sebenarnya intinya menjual ya. Intinya menjual cat tembok dengan merek-merek tertentu kepada pelanggan. Tapi sebelumnya dibuat SPK supaya pelanggan pas dalam memilih cat temboknya. Baik mereknya apa, harganya berapa gitu. Kemudian warnanya yang pasti apa gitu. Nah, ini sudah agak meluas, terserah sih Anda mau menjawabnya seperti apa. Kira-kira ini sudah kasusnya. Berarti setelah ini akan dibukakan assignment, Anda tinggal menuliskan bagaimana sih caranya ini ya. Nah, bagaimana caranya mengulas sebuah penunjang keputusan yang dapat digunakan sebagai langkah-langkah singkat yang tadi ya, berdasarkan studi kasus yang tadi. Nah, ini. Jadi intinya Anda membuat SPK untuk membantu pelanggan pada umumnya yang kesulitan memilih warna yang tepat untuk kebutuhan ruangan. Ya, ruangan entah ruang tamu, ya kan itu juga tergantung. Ruang tamu dengan ruang makan mungkin seleranya gimana. Ruang ini dengan ruang apa, ruang dapur dengan seleranya gimana. Atau di outdoor. Nah, itu beda lagi tuh, udah jauh lagi kondisinya. Outdoor atau indoor gitu ya. Ini kisi-kisi gitu ya. Nah, jadi sebelum bikin SPK, kisi-kisi juga perlu dibuat. Indoor, outdoor, ruangnya apa, mereknya apa, harganya apa, nanti baru dibuat strukturnya.
mau ruang dulu, mau indoor outdoor dulu, mau apa namanya, harga dulu, ya terserah nanti ujung-ujungnya gimana. Berarti ini ditugaskan di Viklas ya. Jadi masing-masing orang, masing-masing mahasiswa, termasuk yang sudah dapat nilai keaktifan tadi, yang menjawab lagi gitu. Jadi biar nilainya banyak atau keaktifannya banyak. Sampai sini ada pertanyaan? Ini sudah dikirim di grup chat Zoom ya. Jadi Viklasnya agak lemot tadi. Yang penting Anda sudah dapat materinya dan sudah bisa jawab pertanyaan studi kasusnya. Nanti kalau saya gagal terus mengupload soalnya, paling tidak suatu waktu akan terupload. Anda tinggal upload gitu ya. Anda cek Viklasnya. Nanti kalau sudah ada assignment-nya, Anda tinggal masukkan jawabannya gitu. Jadi dari sekarang pun kalau Anda masih anget-anget untuk membuat struktur pohon keputusannya, langsung dibuat aja. Gitu. Ya tadi ada pertanyaan apa? Itu sampai kapan Pak tugas Viklasnya? 1 minggu. 1 minggu. Baik Pak. Ya, jadi Anda buat dulu sekarang nih, karena masih hangat kan. Setelah ini kita tutup, saya tutup. Anda buat dulu jawaban ini. Kalau memang ada Viklas atau apa ya, sesuaikan waktunya. Kalau memang Anda masih anggap-anggap membuat pohon keputusan, ya buat sekarang. Kalau belum ada di Viklasnya, ya simpan dulu di komputer. Nanti kalau udah ada besok atau lusa, tinggal upload. Gitu. File PDF ya, kalau bisa ya. Jadi biar tidak mencong kemana-mana, Anda bikinnya PDF. Jadi bikin di Word, CSS dengan PDF, tinggal upload. Jangan lupa filenya nama dan NIM, dan NPM gitu. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum diakhiri? Itu tugasnya kayak ngebuat kayak tadi yang saya jelasin aja kan ya Pak? Ya, kayak gitu aja. Gitu. Kalau bisa sampai ke, ya seperti itu, pertimbangannya apa? Misalkan pertimbangannya adalah warna, merek, posisi ruangan, jenis ruangan, nanti bagaimana menyusunnya ada susun. Jadi kalau perlu Anda buat pohon keputusannya beneran, ya. Sampai ke pohon keputusannya. Ya sampai ke sini nih. Mana ya? Nih. Sampai ke sini, ya. Pohon keputusan pemilihan cat tembok gitu. Nanti lihat nih, mana alurnya gitu. Misalkan warna gitu. Misalkan warna sebelah kirinya iya, kita masukin di komputer aja. Okay. Bikin komputer biar rapi, atau mau di kertas juga boleh, Anda foto scan. Jadi Anda tulis di kertas dengan pulpen, kemudian Anda foto scan, Anda kirim sebagai PDF, itu juga boleh. Jadi kalau Anda malas dengan komputer, Anda boleh menggunakan kertas dan tulis tangan jawabannya, boleh. Nanti di-upload sebagai PDF foto scan gitu ya. Kan banyak aplikasi foto scan, itu juga boleh. Yang penting jawabannya terbaca, jelas, dan ada jawabannya. Gitu. Terserah mau pakai apa aja jawabannya. Mau pakai komputer ini boleh, Pak, mau pakai diagram. Ini cuma buat diagram doang kan Pak? Iya, ini aja nih. Diagram sistem penunjang keputusan. Ini buat diagram pohon keputusan aja. Ya kalau boleh ada keterangan boleh ya. Baik. Misalkan untuk menentukan pemilihan cat tembok digunakan kriteria sebagai berikut. Gitu-gitu ya, ulasan sedikit aja. Kalau warnanya biru menjelaskan keceriaan misalkan, atau kekaleman. Kalau warnanya merah boleh deh Anda kasih ilustrasi seperti itu. Jadi begitu bikin pohon keputusan lebih jelas. Ya. Jadi pertimbangan kriterianya apa? Apa merek juga termasuk, apa harga juga termasuk, apa posisi ruangan juga termasuk, luas ruangan apa juga termasuk. Ya, luas ruangan. Misalkan luas ruangan memerlukan tiga kaleng atau 1 kaleng yang besar atau bagaimana, itu juga apakah termasuk, terserah gitu ya. Yang pasti Anda akan bertindak sebagai pembuat aplikasi yang mampu membantu pelanggan dalam memilih cat tembok. Nah, asumsinya kalau Anda mau buat modul, mau buat skripsi, nanti akan berguna kalau akan dipasarkan gitu. Jadi sebelum memilih cat tembok, buka dulu aplikasinya. Nah, sebenarnya solusinya udah ada sih. Ini solusinya. Solusinya adalah virtual reality, atau dari kamera kan dapat dimainin tuh warna-warnanya. Tapi kalau dengan SPK kan mungkin beda gaya.
gitu ya. Jadi mungkin lebih baik dengan SPK, banyak pertimbangan, banyak yang dilihat gitu. Ada pertanyaan? Pak, Benar ya? Pak mau tanya Ya. Pak. Ya. Yang kemarin tugas kelompok dulu waktu itu. Kemarin apa? Yang tugas kelompok waktu itu, yang waktu pernah dikasih. Yang dulu itu tugas kelompok yang 1 semester. Kalau kemarin kayaknya nggak ada itu tugas buat deh. sistem aja kan Pak ya? Nggak kedengeran. Yang Kecil, suara itu kecil. tugas kelompok yang waktu pertama-tama Bapak kasih, yang kelompok. Ya. Itu cuma buat sistem Itu doang juga, kan Pak? ya, Yang 1 iya. semester. Iya. Cuma Itu buat kapan, sistem Pak? dengan use case. Maksudnya Itu kalau kapan bisa gitu ya? dikumpulkannya nanti pas UAS. Ya, dikumpulkan Ya. pas UAS. Tapi presentasinya sebelum UTS. Presentasi kan cuma diagram kayak gini nih. Misalkan Anda bikin use case, taruh di PowerPoint judulnya use case diagram sistem pemberian kredit. Nah, kayak gitu aja Anda jelasin sebagai presentasi sebelum UTS. Nah, nanti papernya dirapikan lagi dan dikumpulkan pas UAS. Nah, kalau UAS-nya dekat dengan atau duluan ya saya nggak tahu ya. Pokoknya pas UAS Anda kumpulkan. Pas UAS hari mata kuliah ini ya. Ya. Untuk presentasinya itu kapan Pak? Ya sebelum UTS, apakah pertemuan ke pertemuan berapa? 9 atau 8 gitu. Yang 10 kan pasti kuis. Yang 10 9 atau 8 nanti presentasi gitu. Oke Pak, kalau kayak gitu. Siap. Jadi bikin news gimana ya Pak? Ada studi khusus ya? Ya lihat di itu ya apa namanya staff set itu ada outline-nya untuk tugas papernya di staff set. Mata kuliah sistem informasi ada outline yang PBO itu perancangan sistem PBO karena use case kan dengan menggambarkan dengan PBO. Ini berarti buat use case, activity diagram, terus kelas diagram sama sequence. Oh, oke baik Pak. Itu. Nanti sebagai penolong setiap minggu saya bukakan forum untuk upload progress deh. Misalkan use case minggu depan dikumpulin, terus kelas diagram minggu depan dikumpulin. Jadi di forum ada progress untuk tugas-tugasnya. Takutnya kan gini kan lupa. Tugasnya apa lagi, kita besok tanya lagi. Jadi takutnya biar nggak lupa, tiap minggu saya bukakan forum. Biasanya saya bukakan, cuma karena ada kewajiban Zoom, jadinya agak malas juga bukanya. Mungkin mulai minggu depan saya buka. Ya. Untuk ini di mana Pak? Di staff set. Terus bagian mana Pak? Di staff setnya Bapak? Download, iya. Download. Ya. Terus di materi sistem informasi, ya. Terus yang outline ini apa tuh yang PBO? Tugas sistem informasi new itu. Apa tugas kelompok? Oh, tugas kelompok PBO. Ya, atau saya kirim di chat ini deh. Nah, Anda download ya situ karena sudah download, yang belum bisa download di chat. Nah, baik Pak. Sama kok, saya coba download tadi. Ini tampilannya pada pas foto semua ya. Saya baru nggak nih. Pas foto zaman kapan Anda pasang sebagai profil picture di Zoom? Pas disuruh ini doang Pak, langsung foto sendiri aja. Ini pas foto zaman kapan ini? Bukan muka yang sekarang pastinya. Karena ada yang kelihatan. Nah, ada yang SD. Tuh, ini pas awal 2018. Awal kuliah, awal masuk ini ke kampus, penerimaan mahasiswa baru yang ada. Iya Pak. Soalnya ada yang motongnya nggak pas, ada yang motongnya pas, tapi kelihatan juga jelas ini bukan tampak yang asli. Coba dibuka pasti langsung pingsan. Itu beda gitu beratnya. Ini janjian atau gimana nih? Pas fotonya sama semua nih dengan pas foto jadul beratnya. Disuruh pas atau itu Pak. Disuruh pas. Oh, pas tim teaching. Iya. Tapi kan nggak harus pas foto begini kan? Seru juga.
Iya Pak, nggak harus sebenarnya, cuma ya karena nemunya ini ya udahlah pakai ini aja. Oh gitu. Terus akhirnya pada ikut-ikutan kan. Oh ternyata ini pas foto ikutan karena masih punya. Gitu ya. Udah boleh. Oke, ada pertanyaan sebelum diakhiri? Tidak ada ya. Nanti saya bukakan forum untuk upload tugas yang hari ini, membuat pohon keputusan untuk membantu membuat dan memilih cat temboknya, Berarti itu tugasnya seminggu sampai minggu depan ya Pak ya? Iya, sampai minggu depan. Tapi kalau memang nggak ada kerjaan ya sekarang aja, karena masih hangat-hangat ya. Sambil Anda buka Zoom sendiri atau Google Meet sendiri dengan teman, Anda diskusi lah bagaimana cara membuat tugasnya gitu. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya? Mungkin minggu depan kita fix kelas. Nanti saya kabari gitu ya ke ketua kelasnya. Atau Anda pantau aja deh fix kelasnya. Ya, minggu kelima itu ada Google Meet-nya atau ada Zoom Meet-nya atau nggak ada. Ya. Kalau nggak ada, ya lakukan tugas yang ada di kelas. Gitu. Jadi saya patokannya ke kelas. Mau conference, mau tidak, ya buka kelas gitu. Tapi atau ada udah kelas kali ya? Lemot. Oke, udah nanti coba lagi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri perkuliahannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Ya.